Salam, selamat malam, selamat bertemu kembali di udara lewat ibadah kita pada malam hari ini. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kita semuanya. Malam ini kita ada bukan karena kuat dan gagah kita, tapi itu semua oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Ini kami Tuhan bersama dengan anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live streaming ini, dimanapun mereka berada. Mari Tuhan Engkau menjangkau, Engkau mengurapi, Engkau melawat mereka semuanya. Dan biarlah kami bersama merasakan hadirat Tuhan, merasakan suasana surgawi di tengah-tengah ibadah kami. Bapa yang baik, kuduskan, sucikan kami dalam darah-Mu, urapi kami dengan urapan baru-Mu, taruhkanlah roh puji-pujian atas mulut kami ini. Segala pekerjaan setan, ibroh jahat yang mencoba untuk mengganggu suasana ibadah kami, mencoba untuk menghalangi hadirat Tuhan dicurahkan bagi kami, kami patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah terus Engkau memberkati jaringan internet, bahkan juga lampu PLN di Sentani, Kau berkati supaya tidak padam. Terpujilah namamu Bapa. Haleluya. Mari saudaraku, kita bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan dari awal. Surga katai merising, katai bowe amea, iminoi emambe unia, nawana surga mahikai merising pampam to nama, kau irato surga mahikai. Katai merising, katai boyo mea mea, ibinohi emambe yeruya, nawana surga mahikai merising pampam to nama, jauh irato surga mahikai. Katai merising, katai Tuhan, rasakan sukacita dari surga turun bagi kita. Rasakan lawatannya, rasakan penyertaannya, urapannya. Seperti Raja Daud ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus, maka bersama dengan dayang-dayangnya dia menari di hadapan Tuhan. Maka ketika Roh Kudus dicurahkan bagi kita, mari kita menari, melompat, bertepuk tangan, bersukacita. Oleh karena Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya. Surga katai merising, katai bowe amea, iminoi emambe dunia, nawana surga mahikai merising pampam to nama, jauh irato surga mahikai. Oh katai merising, katai Amen.
semuanya saudaraku bersukacita, oleh karena sukacita dari Tuhan ada mengalir bagi kita. Surga adalah tempat yang tenang. Di sana tidak ada ratap tangis, tidak ada ketak gigi, tidak ada kesusahan, tidak ada kepedihan. Di sana adalah kekal, tenang selamanya. Maka dari itu mari kita berjuang untuk bisa masuk dalam kerajaan surga. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Kau hiasi
lewat anugerah-Mu, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu yang begitu sempurna, yang begitu luar biasa bagi kami. Sungguh kami merasakan lawatan-Mu, pembelaan-Mu. Yesus, Kau Allah yang dahsyat. Yesus, Kau Allah yang luar biasa. Dipuji, disembah, ditinggikan nama-Mu yang kudus. Dimasyurkan kebesaran-Mu, diberitakan keajaiban-Mu. Lawatan-Mu bagi kami, bagi negeri ini. Haleluya. Glory, haleluya. Hosana. Hosana. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat lawatan-Mu bagi kami. Roh Kudus, terus Engkau bekerja berkarya bagi kami semua, menguatkan kami semua anak-anak-Mu. Dan saatnya Engkau memberitakan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu yang akan disampaikan seturut dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan keadaan kami. Urapi dan Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, taruhkan atasnya roh hikmat pengetahuan daripada surgawi, dan biarlah setiap tutur kata yang keluar dari mulutnya itu menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, saudaraku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan langsung kita buka Alkitab kita bersama-sama. Dari Matius pasal 10 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Haleluya. Saudaraku, firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita tentang menyelamatkan jiwa. Dengan judul perikop, Yesus mengutus ke-12 rasul. Rasul ini pekerjaannya adalah membuka pelayanan. Sesudah pelayanan itu berjalan, lalu dia serahkan kepada orang lain untuk menggembalakan. Itu rasul. Nah, Tuhan berkata, pergilah. Ya, pergilah. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke kota orang Samaria. Lalu Tuhan menyuruh kemana? Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kepada domba. Loh, domba kok hilang? Ya. Saudaraku masih ingat firman Tuhan. Ada 100 domba,
99 aman, 1 hilang. Dan Tuhan Yesus pergi mencari yang 1 itu. Nah, Tuhan berkata, pergi, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan menyimpang ke jalan orang lain. Jangan menyimpang kepada bangsa yang lain. Tetapi yang paling utama engkau beritakan firman Allah ialah kepada domba-domba, kumpulan orang-orang yang tadinya mengaku orang Kristen, mengaku menjadi pengikut Kristus. Tadinya mereka adalah domba, tetapi mereka hilang dari umat Israel. Orang yang percaya kepada Kristus itu disebut Israel rohani. Jadi saya dan saudara itu adalah Israel rohani. Tetapi di antara orang-orang yang Israel rohani ini, di antara domba ini, ada yang hilang. Kenapa bisa hilang? Kemana dia? Tuhan menyuruh kita untuk mencari domba yang hilang itu. Kemana mereka pergi? Saya mau berkata, setiap orang yang tidak melakukan firman Allah, setiap orang yang tidak melakukan ibadahnya dengan setia, setiap orang yang tidak mau bertobat adalah domba yang hilang. Dia tidak mau bertobat, ibadah tidak, doa tidak, apa-apa pun tidak. Tetapi mengaku menjadi orang Kristen. Di KTP juga ditulis agama Kristen. Kristen KTP. KTP, Kristen tanpa pertobatan. Nah, Tuhan menyuruh kita pergi. Suatu ketika saya pernah ditegur oleh seseorang anak Tuhan. Saya melihat kehidupan anak Tuhan ini sangat jauh dari kebenaran firman Allah. Kenapa? Saya ketemu pagi, nafas bau alkohol. Saya ketemu siang, nafas bau alkohol. Ketemu malam juga nafas bau alkohol. Kapan saja bertemu dengan dia pasti bau alkohol. Belum lagi yang lain. Lalu saya sampaikan firman Allah tentang pertobatan. Lalu dia bilang apa kepada saya? Hei pendeta, dari sejak kandungan saya sudah menjadi orang Kristen. Dilahirkan dan sampai hari ini pun saya sudah menjadi orang Kristen. Jadi jangan engkau injili saya, tapi injililah mereka yang belum percaya kepada Kristus. Lalu saya jawab ayat ini. Firman Allah tidak menyuruh kita pergi kepada orang yang tidak percaya kepada Kristus. Itu belakangan. Tetapi yang paling utama adalah dia orang Kristen tadinya, dia domba tadinya, tetapi dia hilang. Jadi engkau Bapak, engkau hilang, saya bilang. Bagaimana tidak hilang? Ketemu pagi bau alkohol, ketemu siang bau alkohol, ketemu malam bau alkohol. Kapan saja kita ketemu, dia bau alkohol. Hilang, ibadah nggak pernah. Banyak saudaraku, di antara orang-orang yang menjadi pengikut Kristus, tetapi mereka hilang. Yang tadinya mereka ada di dalam kumpulan domba, tetapi mereka pergi mencari rumput yang lain. Padahal Tuhan sudah berkata, Allah sudah berkata, aku menuntun kamu ke padang rumput yang hijau, membawa kepada air yang tenang. Tetapi ada satu oknum yang menawarkan kepadanya suatu rumput yang lebih baik. Padahal itu adalah rumput palsu, bukan benar-benar rumput. Kesenangan dunia yang dia tawarkan. Dan banyak anak-anak Tuhan yang memilihnya. Maka dia menjadi orang yang hilang. Ya, pergi
cari orang-orang yang hilang dari kumpulan orang Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga sudah dekat. Kedatangan Kristus sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Seperti yang pernah saya katakan, ibarat kata buku, kita ini ada pada lembar terakhir. Kalau sudah lembar terakhir berarti kesimpulan. Bagaimana dengan kesungguhan kita? Bagaimana dengan keyakinan kita? Bagaimana dengan kesetiaan kita di dalam mengiring Tuhan? Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Ini perintah. Teringat kita kepada amanat agung Tuhan Yesus. Di dalam Matius 28 ayat 19-20. Perintah itu bukan hanya kepada penginjil, bukan hanya kepada pendeta, tetapi itu perintah kepada semua umat ciptaan Tuhan. Jadi tugas kita bersama memberitakan Injil kepada orang yang ada di sekitar kita. Suatu ketika saya naik mobil, ketika saya masih di Sumatera, saudaraku. Lalu ada satu orang ibu, saya lihat dia memegang Alkitab. Lalu dia berpakaian rapi. Dan saya bertanya begini, "Ibu, saya tidak akan bertanya engkau dari gereja atau dari organisasi mana. Tetapi yang saya mau tanya adalah, kalau engkau dipanggil Tuhan, engkau masuk neraka atau masuk surga?" Lalu dia pandang saya. Dan dia berkata begini, "Itu kan rahasia Allah. Apakah saya ke surga? Apakah saya ke neraka? Itu kan rahasia Allah. Tidak ada satu orang pun yang tahu." Saya katakan, tidak. Itu bukan rahasia Allah. Kita yang menentukan. Kita mau ke neraka atau mau ke sorga, kita sendiri yang menentukan. Bukan Tuhan. Ada lagu dari bahasa Batak, nanti saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Dia bilang begini, "Tu dia ho dung mate ho alusima alusima jepet tikim ujung naro tu dia ho dung mate ho dung mate ho dung mate ho sai pikir ma tu dia ho." Saya rasa kita semuanya tahu lagu itu, karena ada lagu itu menurut bahasa daerah kita masing-masing. Yang artinya adalah, ketika engkau dipanggil Tuhan, ketika engkau sudah meninggal, engkau kemana? Ke surga apa ke neraka? Berfikirlah, renungkanlah. Engkau kemana? Itu arti daripada pujian ini, saudaraku. Maka dari itu dikatakan, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Yesus sudah tidak lama lagi akan datang dengan segera. Bagaimana kesiapan hati kita di dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus? Bagaimana kesiapan iman kita di dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus? Lihat yang terjadi di sekitar kita. Ini tanda-tanda kedatangannya sudah tidak lama lagi. Lihat kejadian di sekitarmu. Ini adalah penggenapan firman Allah. Banyak kejadian yang membuat hati kita terguncang. Banyak kejadian yang membuat hati kita pilu, yang membuat kita terluka,
yang mengalami yang membuat kita kepahitan, banyak. Masalah yang satu belum selesai, datang yang satu. Terus silih berganti, bencana demi bencana. Terus silih berganti, saudaraku. Bahkan juga kabar-kabar tentang keadaan sekarang membuat bingung mana yang mau dilakukan. Ini penggenapan firman. Banyak nabi-nabi palsu, banyak ajaran-ajaran palsu, banyak nubuatan-nubuatan palsu. Ini penggenapan firman Allah bahwa tidak lama lagi Yesus datang, karena tanda-tanda itu sudah digenapi. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah yang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi untuk menumpangkan tangan atas orang sakit, mengusir setan, dan melakukan mujizat, itu bukan hanya tugas pendeta, tetapi tugas semua orang-orang yang percaya kepada Kristus. Mari kita buka di dalam Markus pasal 16. Markus pasal 16, tanda-tanda orang percaya. Ayat 17 sampai dengan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Iya. Kita diberikan karunia ini. Tangan kita ini diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus. Ini kepada semua orang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Percaya kepada apa? Percaya kepada firman Allah. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan Yesus. Tanda-tanda itu menyertai apa itu? Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, nama Tuhan Yesus. Sorotan mata kita ini punya kuasa. Ketika orang yang kesurupan itu kita pandang, baku pandang mata dengan mata, orang yang kesurupan itu tidak akan mampu memandang kita. Ketika kita perintahkan setan itu pergi, maka dia akan pergi. Tetapi jikalau kita tidak ada di dalam kesungguhan, maka ketika kita coba untuk mengusir setan, dia akan berkata, ketika kita usir dalam nama Yesus, dia akan lirik. Kawan, dalam nama Yesus mana? Ye besar apa ye kecil? Kita sama-sama mo. Kemarin kita baru sama-sama judi. Kemarin kita baru sama-sama selingkuh. Kemarin kita baru sama-sama mabok. Kemarin baru sama-sama korupsi. Baku marah, baku maki. Baru kau mau usir saya. Kita teman kawan. Kau jangan usir-usir saya. Pakai nama Yesus. Ye besar apa ye kecil. Tetapi jikalau kita bertobat, ketika kita memberitakan firman Allah kepada siapapun, perkataan kita berwibawa, perkataan kita berkuasa, tatapan mata kita juga berkuasa. Mereka akan menumpangkan tangan, mereka akan mengusir setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru, menerima karunia bahasa roh. Ya. Mereka akan memegang ular. Asal jangan dengan sengaja, saudara ya. Arti kata memegang ular, sekalipun maut ada di depan kita.
Dan sekalipun mereka minum racun maut, jangan ada unsur sengaja. Saudara ambil baygon dalam nama Yesus, saya tidak mati. Glek 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 glek, glek. Mati. Karena itu unsur sengaja. Tetapi yang dimaksud dengan di sini apa? Mereka akan memegang ular, artinya adalah apapun yang dilakukan orang. Tidak akan bisa. Saudaraku, saya ketika sudah ada tiba di Papua ini, kami dicobai, saudaraku. Dicobainya bagaimana? Suatu ketika, ini 2 kali berturut-turut, ada orang mengirim katak sebesar ini. Dan katak ini warnanya hijau lumut, saudaraku. Katak ini warnanya hijau lumut. Lalu saya lihat ini katak kok lain. Matanya belok, besar, mengerikan. Ini kayaknya katak saya nggak pernah lihat. Bentuknya menyeramkan. Lalu saya ambil sapu lidi, saya toki kepalanya. Ketika saya toki kepalanya, dia menjerit seperti suara bayi, saudaraku. Saya penasaran. Ini katak kok lain. Lalu saya ambil, saya doakan, saya bakar, saudaraku. Ketika saya bakar, saya tungguin. Itu kan katak berbentuk daging. Harusnya kan hangus jadi abu. Tetapi ini tidak. Dia meleleh. Katak yang saya bakar tadi meleleh. Seperti kita bakar ember. Dan warnanya pun menjadi berubah. Seperti hijau pucuk daun pisang. Lalu saya ceritakan itu kepada jemaat, saudaraku. Jemaat nggak percaya. Yang benar Ibu Pendeta. Itu katak kan berbentuk daging, kalau dia dibakar nggak mungkin meleleh. Oke. Suatu saat, siapa tahu ada orang yang kirim lagi, nanti saya kasih tunjuk. Benar, saudaraku. Tidak lama kemudian ada lagi orang yang kirim. Segini lagi, saudaraku. Bentuknya sama, mengerikan. Saya ambil lagi sapu lidi, saya toki kepalanya. Menjerit seperti anak bayi. Lalu saya ikat. Saya kasih tunjuk kepada jemaat. Nih, doakan, bakar dalam nama Yesus, dan engkau akan lihat, tungguin dia. Lalu mereka bakar. Mereka lihat, meleleh. Warnanya pun berubah, seperti hijau daun, pucuk daun pisang. Mereka lari masuk ke dalam gereja. Ibu Pendeta, betul. Kodok itu kok meleleh, seperti kita bakar ember. Tidak lama kemudian, mereka kirim lagi ular. Selalu kita bisa lihat barang-barang itu. Dan kita tidak celaka olehnya. Perlindungan daripada Tuhan. Lalu, sekalipun kamu minum racun maut, bukan berarti dengan sengaja kita minum baygon dalam nama Yesus, mati. Artinya adalah, ketika ada orang yang memasukkan racun dalam minuman kita, ketika kita pegang, ketika sebelum kita minum kita doakan, sekalipun itu sudah kita minum, karena Tuhan sudah membuat air itu menjadi tawar, racun itu tidak ada lagi kekuatannya. Ketika kita minum tanpa sengaja, karena kita tidak tahu di situ ada racun, kita tidak akan mati, terpelihara. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi kalau kita berdoa untuk orang-orang yang menderita, orang yang sakit, orang yang kemasukan roh jahat, kita diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus. Ini tanda-tanda semua orang akan menerima karunia itu. Semua orang menerima karunia itu, saudaraku. Semua orang yang percaya kepada Dia.
Berikanlah itu cuma-cuma karena kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Artinya adalah Tuhan memberikan karunia itu dengan cuma-cuma. Tidak kita beli. Dia percayakan kita untuk memiliki karunia itu. Maka bagikanlah. Arti kata bagikan dengan cuma-cuma adalah kerjakan. Jangan tahan-tahan. Jangan simpan karunia itu. Jangan simpan talenta yang ada pada saudara. Jangan simpan. Jangan dikubur. Karunia atau talenta yang Tuhan percayakan, jangan dikubur. Ada yang dipercayakan 5, ada yang dipercayakan 2, ada yang dipercayakan 1. Yang dipercayakan 5 mereka kerjakan. Yang dipercayakan 2 mereka kerjakan. Tapi yang dipercayakan 1, dia kubur. Mari kerjakan saudaraku. Kita ini punya karunia. Tuhan percayakan. Maka dari itu, kerjakan dengan baik. Amin. Beritakanlah firman Allah. Sesudah itu, barulah beritakan kepada orang-orang yang bukan pengikut Kristus. Yang paling utama adalah beritakan dulu kepada orang-orang yang hilang dari kumpulan Israel ini tadi. Itu yang paling utama. Bukan berarti kita tidak bisa memberitakan firman Allah kepada orang yang tidak seiman. Boleh. Kenapa tidak? Sangat boleh. Tetapi yang menjadi fokus kita paling utama adalah orang Kristen yang hilang itu tadi. Sama-sama kita memberitakan firman Allah. Supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Semua anak-anakmu yang sudah mengikuti ibadah live ini dimanapun mereka berada, mampukan semuanya mereka untuk menjadi saksimu, memberitakan firman Allah kepada semua orang yang ada di sekitar mereka, baik teman kerja, baik tetangga, ataupun saudara keluarga-keluarga yang lain. Dengan urapan, dengan kuasa, dengan otoritas daripada surgawi turun atas mereka semua. Urapan Allah, kuasa Allah itu ada bagi mereka, sehingga perkataannya berkuasa, berwibawa, sehingga setiap orang-orang
orang-orang yang mendengar kesaksian anak-anak-Mu ini memberitakan firman Allah, maka itu akan hidup dan banyak orang-orang yang bertobat, yang diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu ini terus bekerja dengan kekuatan Roh Kudus dan memampukan mereka untuk melakukannya. Berkati di setiap pergumulan mereka Tuhan, berkati di setiap kebutuhan mereka, apapun pergumulannya, semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa buat lawatan-Mu bagi kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kami percaya bahwa Engkau terus mengasihi kami, Engkau terus memelihara kami, Engkau terus memberkati kami. Dan Engkau memberkati negara kami tercinta Indonesia. Berkati Presiden kami Joko Widodo. Engkau memberkati para menterinya, berkati Kapolri TNI. Mari Tuhan Yesus, Engkau tolong mereka di dalam menjaga keamanan negara kami tercinta Indonesia ini. Terima kasih Bapa yang baik. Di setiap aktivitas anak-anak-Mu, apapun yang menjadi pekerjaan mereka, sekecil apapun pekerjaan yang mereka kerjakan, semua mereka diberkati, semuanya berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dengan kami dalam pelayanan ini, Engkau memberkati. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Kami terima segala berkat berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan, umur panjang, itu menjadi bagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, selesai sudah ibadah kita pada saat malam hari ini. Jangan lupa dukung kami di dalam pelayanan, dukung kami di dalam doa-doa agar Tuhan tambah-tambahkan kami roh hikmat di dalam pelayanan, dan dukung kami juga di dalam pembangunan rumah ibadah, baik untuk di dalam pembangunan rumah ibadah yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan di dalam pelayanan ini. Dukung di dalam doa dan juga di dalam dana saudaraku. Saudaraku boleh lihat nanti di sana ada rekening BCA, itu adalah rekening untuk dana pembangunan yang kami butuhkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, Salam.